Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، ahlan wa sahlan di halaqah Syekh Abdul Qadir pada talaqi tatbiq yang diamanahkan oleh Maulana Syekh Abdul Qadir sesuai dengan talaqi nazari, ya. Talaqi nazari sesuai dengan yang diamanahkan oleh Maulana Syekh Abdul Qadir, sesuai dengan manhajiyah beliau, tatbiqan wa nazran. Kita masuk sekarang di masih di bab al-hukmul iltizam bit tajwid. Ya, ilmu tajwid. Ilmu tajwid bab besarnya. Sekarang masuk hukmul iltizam bit tajwid pada halaman 56. Yuk Ustaz Fakar, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال شيخنا حفظه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. حكم الالتزام بالتجويد. الالتزام بمخارج الحروف واجب والإخلال بها حرام مطلقا كتغيير الحاء خاء أو هاء في الرحمن. ثانيا، تنقسم صفات الحروف إلى قسمين. أولا، صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه، الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا كتفخيم السين عسى وترقيق الصاد وعصى وترقيق طاء الطلاق وتفخيم تاء التلاق. ثانيا، صفات تزيينية تحسينية كترقيق الراء المفتوحة والمضمومة نحو الرحمن الرحيم، وعدم تبيين الهمس والتفشي، وعدم تطويل زمن الحرف الرخوي الساكن مقارنة بالتشديد، وكل ما اصطلح عليه العلماء باسم اللحن الخفي فيفرق فيه بين حالتين. أولا، على سبيل التلقي والمشافهة الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام لأنه كذب في الرواية. ثانيا، على سبيل التلاوة المعتادة ويفرق فيه بين حالتين أيضا. أولا، من شخص متقن عالم بالأحكام معيب في حقه. ثانيا، من عامة المسلمين faqad tarakal akmal wala syai' alaih. Aywa. Ketika disebutkan al-hukmul iltizam bit tajwid, bukan bermakna hukum ilmu tajwid, tapi hukum membaca Al-Qur'an mujawwadan. Ya, hukum membaca Al-Qur'an secara bertajwid. Bagaimana hukumnya? Langsung diperdetail, dirincikan oleh Maulana Syekh. Iltizam bi makharijil huruf wajib. Iltizam bermakna apa? Kita harus membaca huruf itu sesuai di mana tempat keluarnya. Harus keluar dari situ. Harus dilafazkan sesuai dengan tempat huruf masing-masing. Kenapa? Kalau tidak keluar dari tempatnya bukan huruf itu. Ketika bukan huruf itu mengubah makna daripada Al-Quran itu sendiri, maka disebut iltizam bisni wa wajib. Wal ikhlalu biha haramun mutlaqa. Ikhlal maknanya tidak mempraktekkan atau tidak mengeluarkan huruf dari makhrajnya, haram mutlaqa. Seperti misalkan mengubah antara ha dan kho.
kho di ujung tenggorokan, sedangkan ha di tengah tenggorokan. Kita ubah itu antara ha dan kho, ataupun ha misalkan di pangkal tenggorokan. Kita ganti 3 huruf ini sesuka kita ucapkan, maka jadi Ar-Rahmanir-Rahim kan ya, ataupun Ar-Rahmanir-Rahim. Hal yang seperti ini wajib iltizam pada makhraj hurufnya. Pastikan dia keluar, kalau dia ha pastikan keluar dari tengah tenggorokan. Ini makna daripada iltizamu bi makharijil huruf wajibun. Ya. Lalu pada sifat huruf sudah kita sepakati, pada makhraj, pada tempat huruf harus keluar dari tempatnya. Pas keluar huruf, jasad huruf itu kan punya sifat. Nah, sifat huruf ini tanqasimu sifatul huruf ila qismain. Kalau kita hukumi dari sifat huruf terbagi menjadi 2. Nah, ada yang sifat huruf taghyiruha yukhrijul harfa an haizihi ay an makhrajihi an makanihi tu haizihi. Ya. Keluar sifat-sifat yang merubah huruf itu daripada tempatnya, daripada huruf itu sendiri. Ya. Al-iltizamu biha wajib. Maka mendatangkan sifat itu wajib. Harus dengan sifat yang tersebut wajib. Misalkan wa ikhlalu biha haramun, tidak mendatangkannya jadi maka haram. Kenapa? Nanti dijelaskan. Katafkhim sin, seperti menebalkan huruf sin pada kata asa. Asa kita ucapkan aso, berubah makna. Ini tafkhim sin. Sin menjadi so. Nah, ini sifat isti'la pada shad berubah menjadi istifal, berubah hurufnya. Yang seperti ini hurufnya, maka sifat seperti ini ityanu biha wajib. Tarqiq ta, misalkan menipiskan huruf ta pada kata at-talaq. At-talaq kita ucapkan at-talaq. Yaumut talaq, yaumul qiyamah. Talaq, talaq seperti ma'ruf, ya kan? At-talaqu marratan misalkan. Nah, hal yang seperti itu maka wajib. Namun sifatun tazyiniyah, tahsiniyah, maknanya sifat yang memberikan keelokan, bagus huruf itu. Tapi kalau dia berubah, dia tidak merusak zat huruf. Tidak merusak zat huruf. Sifat ini ya, katarqiq ra'il mufakhamah wal ra'il maftuha wal madmumah, seperti menipiskan ra yang berbaris fathah ataupun berbaris dhammah. Seperti ucapkan pakar mengucapkannya Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Ar-Ra misalkan. Kita masih tahu ini huruf ra, tapi tidak elok lagi, tidak cantik lagi. Ini yang disebut sifat tazyiniyah, tahsiniyah. Nah, wa adami tabyinil hams wa tafashshi. Nah, misalkan kita mengucapkan minasya, tapi tidak sempurna, ataupun ar-rakhawah pada sin misalkan bismillah ada tapi tidak sempurna. Ini tidak menyempurnakan sifat tazyiniyah. Wa adami tatwil zaman ar-riqwi as-sakin, ini saya sebelum tadi. Bismi sempurna, bismi kita ucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim, tercokeh sedikit saja, tidak sempurna. Kondisi seperti ini bagaimana? Nanti dijelaskan. Ya. As-sakin al-muqaranatu bit-tasydid bisyadid. Ataupun wa kullu mastalaha alaihi ulama bil lahnil khafi. Ataupun ini disimpulkan oleh Syekh, siapa yang diberikan nama oleh ulama kita dengan lahnul khafi, kurang tebal sedikit pada kho-nya misalkan, ya kan? Ataupun terlalu mubalaghah pada rikhwahnya misalkan, ataupun kurang. Maka pada kondisi seperti ini yufarraqu fihi baina halatain. Kondisi seperti ini dibagi menjadi dua. Di sini juga bijak di dalam kita mengambil hukum, tidak langsung ini haram, nah halal, enggak, dilihat kondisi. Ini kondisinya kalau seperti ini bagaimana? Dibagi menjadi dua. Ala sabili talaqqi, kondisi seseorang yang sedang bertalaqi ataupun dia memang amanah ilmiah, dia seorang yang sudah mendapatkan ijazah, sudah bertalaqi kepada syekh al-masyayikh, ataupun lagi bermusyafahah wal musyafahah, pada tahammul wal ada. Mana ini nih sekarang kita duduk nih, ini ada nih. Ini ada, ini bukan tilawah biasa, ada. Nah, iltizamu biha wajibun. Maka iltizamnya wajib. Maka jangan aneh ketika di dalam talaqi, misalkan ada beberapa orang ketika baca sama kita lihat khalaqakum, tidak pas mengucapkan la-nya. Khalaqakum. Kita luruskan kadang bisa sampai 10 menit di situ saja. Apa alasan yang mendasar? Ini ala sabilit talaqqi wal musyafahah iltizamu biha wajib. Ya kan? Wal ikhlalu biha haramun. Wal ikhlalu biha haramun. Sama seperti makhraj, sama seperti sifat yang tadi. Kenapa? Kalau yang tadi mengubah huruf, mengubah makna. Ini kenapa? Li'annahu kadzibun fil riwayah. Karena dia tidak amanah dalam menyampaikan ilmu atau mengambil ilmu. Jadi terputus rantai ilmu itu ketika satu muskilahnya. Apa? Ketika tidak amanah di dalam periwayatan. Ini mudah-mudahan kita jaga. Terus di dalam membaca bagaimana harus jeli. Kalau misalkan afala harus begitu baca, wasa'a harus begitu baca, harus begitu juga kita sampaikan. Harus ketika guru kita mengatakan itu harus begitu juga kita ambil. Padahal ini hal-hal yang kecil, namun karena dia sudah kita niatkan ada, maka iltizamu biha wajib. Namun ini tidak bisa dibawa kepada umum. Dijelaskan lagi ala sabilit tilawatil mu'tadah. Pada kondisi seseorang yang membaca tilawah mu'tadah, maknanya bacaan biasa, bukan di dalam talaqi. Bacaan wirid dia, bacaan dia misalkan tadarus sama-sama di masjid. Bacaan apa? Yasinan, arisan, macam. Ya. Hal yang seperti itu yufarraqu fihi baina halatain. Kalau ini kondisinya, maka juga dibagi menjadi dua. Min syakhsin mutqinin, pada kondisi seseorang yang mutqin, pakar, bisa dia memang alim ilmu tajwid, alim bil ahkam, ma'ibun fi haqqi, maka ini suatu yang aib, tidak boleh. Dan itu sangat berpengaruh ketika seseorang misalkan dia sudah talaqi, sudah bagus bacaannya,
Ketika dia mengulang pribadi, tidak diterapkannya seperti yang dia baca di depan Maulana Syekh misalkan, itu yang ulangannya itu lebih kuat ta'athur ataupun pengaruhnya daripada dia stop. Maka sebaiknya apa? Ketika kita tahu bagaimana bacaan yang benar, mengulang juga seperti itu. Maka yang sebaik-baik mengulang, ulanglah bacaan yang bisa kita bawa standarnya dalam salat. Ulang standarnya yang bisa kita bawa dalam salat dan bisa kita nikmati. Maka ditulis jelas di sini, ma'ibun fi haqqi, tidak memperhatikan hal-hal yang kecil tadi. Adapun min amatil muslimin, kondisi orang muslim yang tidak fokus kepada tahammulul adab, tidak fokus kepada talaqi Quran, ya, tidak mengemban amanah ilmu bacaan Quran ini, faqad tarakal akmal, maka dia telah meninggalkan kesempurnaan. Ya, tidak sempurna saja, sama kayak kita sholat misalkan, tidak pakai peci, berarti tidak sah sholat kita, enggak, dia sah, tapi tidak sempurna. Kalau tidak bersiwak sah sholat, tapi tidak sempurna. Wala syai'a alaihi, tidak masalah, tidak berdosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan kesempurnaan, bukan meninggalkan hal yang asasi. Bermakna ketika kita baca Al-Quran mujawwadan, ya, ketika kita baca Al-Quran itu harus mujawwad, harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, lalu dirincikan. Yang harus sekali itu apa? Makhraj, jangan sampai salah. Sifat zat pada huruf jangan sampai salah. Adapun sifat aridah, adapun sifat yang sifat yang datang pada huruf untuk memperbagus huruf itu, dilihat kondisi. Itu simpel yang perlu kita ingat, lihat kondisi. Kalau kondisinya dia orang alim, aib. Kalau kondisinya dia orang biasa, ya tidak masalah. Tafadhal. اللحن. معرفة اللحن ضرورة من ضروريات قراءة القرآن، فلا بد لكل قارئ أن يهتم بها ولا يتغافل عنها. قال الخاقاني: فأول علم الذكر إتقان حفظه ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري، فكن عارفا باللحن كيما تزيله، وما للذي لا يعرف اللحن من عذري. نعم. فاللحن لغة الميل عن الصواب، اصطلاحا الخطأ في تلاوة القرآن الكريم، وينقسم إلى قسمين: الأول اللحن الجلي، هو خطأ يعرض للفظ فيخل بالمعنى أو بالإعراب، نحو فكسركم أصله فكثركم، عصى أصله عسى، أنعمت عليهم والصحيح أنعمت عليهم. أمثلة الخطأ في الإبدال الحرفي للكلمة القرآنية، وله عدة صور، منها الصورة الأولى إبدال حرف بحرف، نحو إبدال الطاء تاء فينطق وبدأ خلق الإنسان من تين بدلا من طين، وإبدال الضاد دالا فينطق وإن يمسسك الله بدر بدلا بضر، وإبدال الضاد ضاء فينطق ولا الضالين بدلا من ولا الضالين. الصورة الثانية بزيادة حرف على الكلمة كزيادة ألف بعد الخاء في قوله تعالى خاتم الله فينطق خاتم، أو كزيادة واو بعد العين في قوله تعالى فادع لنا ربك فينطق فادعوا لنا ربك، أو كزيادة ياء بعد التاء في قوله تعالى
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا فينطق يأتي بكم. الثاني اللحن الخفي هو خطأ يعرض للفظ فيخل بكمال صفاته دون أن يخرجه عن حيزه، نحو سوء العذاب بترك زيادة المد في الواو وأنفسكم بإظهار النون. ولا بد أن تكون التلاوة في مقام التلقي والمشافهة سالمة من كلا اللحنين. Aywa. Nah, sekarang masuk kepada G. Jadi ba al-hukmul iltizam bil tajwid. Sekarang al-lahnu. Al-lahn. Ya, kesalahan. Ma'rifatul lahni, kita mengetahui titik kesalahan dalam bacaan, baik kita pribadi ataupun murid. Ya. Itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali, tidak bisa ditawar-tawar. Maka dibilang daruriyat. Min daruriyat qiraatil Qur'an. Sesuatu yang tidak bisa ditawar. Penting. Nah, fala budda, maka harus likulli qari'in ayyahtamma biha. Nah, maka setiap orang itu harus mengetahui, harus memperhatikan hal-hal yang seperti ini, di mana titik kesalahan itu. Wala yataghafal anha, supaya tidak ada, dan jangan ghaflah, jangan lalai di situ. Contohnya misalkan kita mau pergi ke satu daerah, di satu gunung itu ada jurang. Sedikit harus kita tahu ilmunya bahwasanya di gunung itu banyak jurang. Kalau tidak bahaya. Kita tekan gas 100 supaya di depan jurang. Habis. Kita tahu lahan ini untuk menghindari. Maka dibilang nanti oleh Imam Khaqani. Dikatakan oleh Imam Khaqani, mengatakan apa? Fa awwalu 'ilmi dzikri itqanu hifdzi. Awal mula daripada ilmu Al-Qur'an itu menguatkan hafalan. Makanya jangan heran ketika kadang-kadang ditanyakan pada seseorang oleh Maulana Syekh hafalannya masih goyang. Marah beliau. Kenapa? Karena ini pondasi. Kita mau kejar terus, kita kejar yang belakang tinggal, soalnya ada gunanya. Ada gunanya. Karena yang sering juga saya ingatkan, dibawa dalam sholat. Hafalan ini bawa dalam sholat. Ulang, bawa dalam sholat. Tujuannya apa? Untuk menguatkan. Kenapa? Karena itu pondasi dasar. Hanya awal ilmi dzikri itqanu hifdzi. Lalu langsung wa ma'rifatun billahi min fiha. Mengetahui titik kesalahan di dalam pengucapan kita, pengucapan bacaan kita. Itu yang terucap sama kita, di mana titik salahnya. Itu harus kita ketahui. Tahu itu dengan kita berburu. Berburu itu dengan dua jalur, baik dengan tatbik. Tatbik itu ada dua cara. Kita mendengarkan guru ataupun guru mendengarkan kita, ya kan? Sam'an atau talaqi ataupun kita dengarkan guru ataupun guru mendengarkan kita. Dan kita pelajari teorinya supaya kita tidak bingung titik kesalahan di mana. Kalau berat kesalahannya nanti disebut lahnul. Jadi kalau kurang sedikit lahnul kha. Wa ma'amtu billahi min fikri jadi. Maka dikatakan oleh Syekh Khaqani, fakun 'arifan billahi. Kamu harus mengetahui titik kesalahan. Apa alasannya? Kaima tuzila
supaya kita bisa menghilangkannya ataupun menghapusnya. Pemali dan hidayah itu kita. Jadi ketika kita tidak tahu, maka tidak bisa kita hukumi ini salah dan kita benarkan. Itu pada kita sendiri. Dan itu juga kepada yang mengajarkan. Salah satu fungsi daripada guru itu apa? Mengeluarkan kesalahan muridnya, mengangkat kesalahan murid. Itu sering sekali diulang oleh Syekh. Al-Muqri itu yukhrijul khata'. Bagaimana seorang mukri itu bisa dikatakan mukri ketika dia bisa mengeluarkan kesalahan muridnya itu dengan sabar, telaten. Cuma ini satu sayap, di sayap yang lain murid juga harus mengetahui titik salahnya dan berusaha mengeluarkan. Dua sayap ini kalau berhasil, baguslah bacaannya. Baik, masuk kita kepada fanahnu. Secara bahasa disebut mailu 'anil shawab. Maka mailu 'anil shawab itu contoh ataupun apa ya? Geser, melenceng. Melenceng daripada yang benar. Melenceng daripada kebaikan itu mailu 'anil shawab. Secara bahasa itu, secara istilahan al-khata', kesalahan fi tilawatil Qur'an. Kesalahan di dalam membaca Al-Quran disebutlah. Dia terbagi menjadi dua. Wa yanqasimu ila qismain. Ada yang disebutlah lahnul jadi, ada yang disebut lahnul qafi. Yang disebut lahnul jadi itu nampak langsung. Siapa aja orang tahu ini salah bacaannya. Itu disebut lahnul jadi, terang dia salahnya. Tidak bisa dibuat alasan apa-apa, terang. Maka dia bilang huwa khata'un ya'ridu lil-lafzi. Kesalahan yang nampak pada lafaz fayukhillu bil ma'na, maka akan merusak daripada makna ataupun bil i'rab. Merusak daripada makna ataupun dengan i'rab. Contohnya fakassarakum yang dibacakan tadi, asluhu fakassarakum, asa. An'am ini yang secara makna. Secara i'rab dia baca an'amtu alaihi, yang benarnya an'amta alaihi. Lalu di sini contoh kesalahan fil ibdal harfi lil kalimah, bertukar huruf dalam kata. Ada beberapa contoh, beberapa gambaran. Yang pertama, bertukarnya huruf dengan huruf lain. Bertukar huruf dengan huruf yang lain. Ibdal ta. Ini sangat bahaya di sini. Kenapa? Karena ta dan ta ini satu makhraj, berbeda beberapa sifat saja. Nah, sifat yang seperti ini iltizam bihawa. Contohnya wabadana qal insani min tin. Boleh dibaca min tin. Dia ubah menjadi mimpi. Nah, ini disebut lahnul jadi. Ataupun merubah dhad menjadi dal. Nah, bidulli. Maksudnya bilbu ni. Sering juga walad ni. Memang seperti itu tabiatnya bagaimana? Belajar. Bisa tidak bisa urusan Allah. Yang penting niatkan belajar. Jangan katakan tidak bisa. Itu kadang-kadang yang tidak bisa itu sebenarnya bukan tidak bisa, menutupi kemalasan. Latihan. Sebatas mana nanti Allah kasih, segitu dia tak apa-apa. Itu baru masuk. Yang membaca terbata-bata dapat 2. Tapi kalau beralasan ya memang begitu. Karena lahajat kita lebih orang Indonesia di Sumatera sekarang memang begitu. Jadi ya udah maafkan Bu. Belajar. Kenapa? Karena lahnul jadi. Tapi kita bilang cinta kepada Quran, cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah.
usaha untuk mengubah bot dan ke bot saja kita. Oh, bagaimana? Usaha, yang pentingnya usaha. Hasil biarkan Allah yang tentukan. Paham? Nah, gambaran yang kedua, biziyadati harfin 'ala al-kalimah. Nah, ini sering menambah huruf dalam kata. Tertambah huruf mat. Wa ma lakum jangan. Khatamallah. Dia tak sadar. Ya? Tak sadar ya. Ja'ala lakum la-nya ditambah. Hal yang seperti ini kalau kita jelaskan salah nih. Ayatnya harus rata. Kenapa? Wallahu fi nadhihi kami harus rata. Kalau dia satu rakaat semua, dia bingung. Salah saya di mana, Ustaz? Padahal kalau dia teliti perhatikan, ini tidak seimbang. Padahal yang tidak seimbang itu menyebabkan apa? Dia menambah huruf. Khatamallahu alaikum. Khatamullah. Yang tidak perlu ditekan, tidak ada nabur, jangan ditekan. Anfusakum. Tekanan ini melahirkan huruf. Hal yang seperti ini bagaimana akan menjadi? Nah, seperti khatamallah ya kan? Khatamallah. Atau ziyadati waw ba'da al-ain. Fad'u lana. Silakan. Aina takunu ya'ti bikumullah tambah hamzah. Ada tambah iya. Ya'ti bikumullah. Nah, ini salah satu contoh lahnul jadi menambah huruf, mengurangi huruf, ya, mengubah i'rab, mengubah sifat-sifat zat pada huruf sehingga bertukar dengan huruf yang lain, semuanya itu masuk ke dalam lahnul jadi. Sehingga untuk apa digambarkan oleh Maulana Syekh seperti ini sama kita? Supaya kita dapat gambaran, bisa kita hukumi yang mana yang disebut lahnul jadi, yang mana yang disebut lahnul khafi. Sekurang-kurangnya kita jangan sampai ke lahnul jadi itu. Karena lahnul jadi merubah baik itu zat ataupun makna berubah langsung. Sekarang masuk pada lahnul khafi. Dia adalah kesalahan khata'un ta'ridu li lafdhin, nampak pada huruf, maka memberikan fayakhilu bi kamali sifat, mengurangi sifat kesempurnaan sifat huruf tanpa mengeluarkan huruf itu dari tempatnya, hajizi, dari zat huruf itu sendiri. Contohnya su'al azab, kita baca dua harakat. Bitarki ziyadatil bil waw. Anfusakum. Ada orang baca sendiri kan di sini kan memang ta'atur juga dengan dia fitrahnya orang Arab. Kan itu dia baca Quran. Anfusakum. Orang awam di sini biasa Syafi'i di sini kan anfusakum. Bagaimana? Ini lahnul khafi. Kita yang berkedaki, bagaimana kalau melihat seperti itu? Kita lihat ini makamnya makam apa? Makam kedaki kan? Atau makam dia tilawah? Oh, makam tilawah seperti yang kita bilang tadi. La syai'a alaih. Faqatalkan akmal. Nah, ini disebut lahnul. Ya, baca satu lagi surah itu. سرعات التلاوة لتلاوة القرآن الكريم 3 سرعات هي
أولا التحقيق هو البطء في التلاوة من غير تمطيط. الثاني التدوير هو التوسط في سرعة التلاوة. الثالث الحجر هو السرعة في التلاوة من غير دمج للحروف. ويعم الثلاثة مصطلح الترتيل لأنه تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، ولا غنى لقارئ القرآن عن الترتيل مهما كانت سرعة قراءته. Jadi jenjang bacaan Al-Quran kita itu ada boleh dari 3 jenjang ini, tapi tidak keluar dari yang namanya tertib. Karena tertib itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. 3 jenjang ini dipraktekkan oleh Rasulullah. Sedangkan ulama hanya memberikan namanya supaya lebih mudah dipelajari. 3 jenjang ini dipraktekkan oleh Rasulullah. Yang diamanakan oleh Allah, warattilil Qur'ana tartila, ditanyakan kepada Sayyidina Ali, disebutkan tajwidul huruf wa ma'rifatul. Tajwidul huruf, pas hurufnya, makhrajnya, sifatnya, dan terkib. Wa ma'rifatul wuquf, maknanya kita tahu kapan berhenti, kapan memulai supaya maknanya terjaga utuh. Ini disebut dengan tertib. Adapun cara baca ada 3. Ada yang disebut dengan tahqiq, but'u, lambat, fil tilawah, lambat dalam membaca huruf demi huruf itu lambat. Namun lambatnya ini min ghairi tamdhi. Lambatnya ini bukan bermakna kita melebarkan atau memuaikan huruf itu. Inna Allah, ini tamdhi. Inna Allah, tamdhi. Lambat baca. Biasanya tahqiq ini permulaan seorang guru mengajarkan muridnya. Bahasa saja buku-buku tahqiq ya. Apa ditutur satu-satu huruf, diajarkan satu-satu. Itu tahqiq. Itu apa namanya? Tahqiq. Ataupun seseorang yang mau, dia belum terbiasa dengan dhammah, fathah, kasrah di dalam memunculkan apa huruf. Baca dengan tahqiq tidak ada masalah. Saya tidak bisa dengan dhammah, fathah, baca tahqiq. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sudah terbiasa sedikit, sudah ta'awad, sudah terbiasa mulutnya kaku lagi, naik sedikit. Apa namanya? At-tajwid. Bacaan seperti ini bagus kita bawa juga dalam sholat. Tawassut, pertengahan. Juga begitu tahqiq kita baca, misalkan matnya, mat alif disukun, di tahqiq itu kita baca 6 harakat. Ya. Berapa yang full? Gas semua. Berarti lama ya. Bacanya lambat. Tajwid wa tawassut fi sur'ati tilawah. Apa namanya? Tajwid wa tawassut fi sur'ati tilawah. Pertengahan. Tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Kalau matnya ada 4 atau 5 harokat seperti mat muttasil, munfasil, di Thariqah Syatibiyah kita baca 4. Kalau di tahqiq tadi kita baca di 5. Kalau di sini kita baca 4. Tawassut. Tidak terlalu pendek juga, tidak terlalu pas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Ada yang disebut dengan al-hajr.
Hadru ini sur'atu fil tilawah, bacaan cepat. Kalau dia matnya bisa 2, 4, 6, dibacanya 2. Nah gitu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kata itu bisa 2, 4, 6. Nah, dia baca 2. Ini min ghairi damji fil huruf. Damji huruf itu huruf dengan huruf berdempetan, masuk-masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah. Itu damji huruf. Dan dari kita melalui kemudian terkadang ini berbagi punya. Ini damji. Itu damji sekali itu dah pecah sudah. Tidak boleh, bisa cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Segitu saja. Apa yang mau kita kejar sekali? Yang penting hatinya masih tidak tenang, tadabburnya masih dapat, cepatnya dapat. Ini maknanya yang ghairi dan fil ambil. Wa ya'umu thalath mustalahu tartib. Semua tingkatan ini disebut tartib. Tak bisa, tartib itu bukan jenjang keempat atau jenjang kedua. 3 jenjang ini masuk ke dalam tartib. Kenapa? Li'annahu tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Makna tartib itu memberikan hak huruf dan mengetahui bagaimana waqaf tidak. Besar sekali babnya waqaf tidak. Nanti berhubungan dia dengan ilmu bahasa. Makanya daripada itu ulama kita membantu kaum muslimin dengan meletakkan ramzun. Kalau kita tidak tahu banyak dengan waqaf tidak, masih ragu kita yang mana mubtada, yang mana khabarnya, kita ikuti saja tanda. Cukup dengan seperti itu sebenarnya. Jadi lagi ini kif aula, qila dan berhenti sini apa? Jim berhenti sini, sid aula ngomong berhenti apa? Tidak ada waqaf bersih waqafnya. Gak ada lam di sini yang berhenti. Nah, misalnya kita ada yang dibuat alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi wa lam situ. Kenapa? Karena belum selesai khabarnya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Khabarnya mana? Ulaika jumlah ismiyah ini khabar daripada isim mausul. Paham itu? Nah, ini masuk ke dalam tartib. Nah, itu. Jadi wala ghina lil qari, tidak bisa terlepas dari seorang yang mau baca Al-Quran daripada tartib. Wala ghina ahli tartib mahma kanat sur'atu qiraatih. Walau bagaimanapun cepat bacaannya, tidak bisa terlepas. Dia tetap warattilil Qur'ana tartila. Ini menunjukkan lagi bahwasanya membaca Al-Quran itu bertujuan yatadabbaru ayati wa yatadabbaru afala yatadabbaruna Al-Quran. Tadabbur itu titiknya, bukan sekedar memperindah. Memperindah tidak kita nafikan, tapi tujuan dasar membaca Al-Quran tadabbur, mengambil isinya, terapkan dalam kehidupan. Karena dia udah itu fungsinya. Lihat, kan itu fungsinya. Cukup ya. Insyaallah nanti kita masuk kepada ahkamul basmalah baina surat. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan salawat seperti biasa. Sallallahu wa sallama
بما